Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Senang rasanya malam ini bisa menemui teman-teman silaturahmi secara online di acara Obras, obrolan santai fotografi. Obrolan ngegas tepatnya. Loh, kok gambarnya hilang ya, Bang? Hah? Gambar flyernya tiba-tiba hilang dan tidak ada menu buat ngasih gambar lagi. Aneh. Gimana? Normal sih, cuma gambarnya muter-muter. Bukan, tadi itu ada flyer. Aku bisa share flyer. Waduh, Instagram berubah-berubah deh. Iya, ini nggak ada menu untuk gambarnya lagi. Ya udahlah, biarin aja. Ajaib. Ini bisa 2 jam non-stop gak tuh? Kalau kayak gini ceritanya mah 1 jam ini. Tapi nggak tahu deh. Kita lihat saja nanti. Ya. Oke, teman-teman, biasanya kita obras sama Bang Arbain hari Kamis. Hari ini kita undur ke Jumat karena Bang Arbainnya kemarin itu ada tugas ke daerah Tadi Jawa malam Barat. saya di tempat yang susah sinyalnya ya. Ya kira-kira kampung Sampiren, Saung siapa tuh, pokoknya keliling Kampung Jabar lah. Naga gitu ya. Tadi siang Kampung Naga, tapi nggak nginep di Kampung Naga. Terus jadi Bang Arbain kemarin jadi domba. Ya tadi domba gitu ya. Adu domba tapi dibenarkan. Adu domba. Jadi makanya kita geser seperti biasa. Kalau Kamis kita berhalangan, kita geser ke Jumat. Ada Mbak Ida Kadar, Eunika, apa kabar? Rabi Datara, Muhammad Lutfi, Rupa-Rupa, dan semua teman-teman apa kabar? Semua teman-teman sedang keadaan sehat. Malam ini kita ngobrolin tentang foto-foto Bang Arbain yang berisi tanda kutip. Ya, berisi itu bisa saja isinya itu poinnya itu berisi itu bisa bagus kah? Jadi jangan selalu dibawakan ke mistis. Teman-teman pada PM, wah keluar juga nih akhirnya. Pikirnya ke mistis. Agak. Padahal enggak. Berisi itu berbobot ya. Bisa berbobot atau mungkin foto-foto juara gitu. Nah, kita langsung aja deh. Aku agak nggak banyak ngomong karena agak kurang enak ini. Biarkan Bang Arbain yang ngegas. Nanti paling aku nahan-nahan sedikit. Lagi gitu. not delicious. My body is not delicious. Saya jarang pakai kaos. Saya jarang pakai kaos non hitam ya. Ini kaosnya Makanya, dari Pak Teguh. Ya, tumben banget tuh biru. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulunya kalau dari omongan minggu lalu kan saya membawakan topik pencurian. Tetapi kecelakaan terjadi. Kemarin saya keliling Jabar, harusnya pulang Sabtu. Harddisk yang saya bawa itu materinya beda, ya keliru ya. Akhirnya saya modifikasi adalah materinya foto-foto yang berisi. Tapi nanti yang bagaimana saya mencuri foto mungkin minggu depan tetap saya bawakan ya. Pencurian itu apa sih gitu loh. Sebenarnya pencurian itu apa? Gimana sebuah foto dicuri? Saya akan paparkan. Semoga tidak melanggar apa-apa ya. Lomba foto yang lebih dari 10 tahun yang lalu ya. 2005 sampai 2010 lah. Itu lomba-lomba foto yang saya juri dan juara-juaranya saya tujukan dan saya ceritakan pergolakan sampai foto itu menang. Karena milih foto not that simple. Sebagai contoh, saya kemarin mengupload foto buku kelistrikan nasional yang saya kurasi ya. Itu untuk cover gambarnya sama aja, satu lebih terang satu lebih gelap aja, debatnya panjang gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa ada yang ngomong bahwa ada nggak ya pilihan yang lain. Nah itu mentah lagi. Kalau Anda tahu bahwa sampai ke foto itu debatnya 3 bulan, ya, 3 bulan melibatkan pemilik ide, terus pemodal untuk membuat buku itu dan penerbit. Akhirnya saya sebagai kurator tidak bisa kartu mati sama sekali ya. Justru seorang kurator atau di koran itu editor itu dia dipercaya untuk memilih. Tetapi pilihannya tidak mutlak karena ada pemikiran-pemikiran yang lain.
ya, yang di luar kuasanya, karena editor foto di sebuah koran tetap bisa di-overrule oleh pemret, ya. Ya, ganti fotonya. Ya, kalau mungkin Anda ingat pernah saya bawakan materi itu, bahwa materi itu harus diganti, ya. Editor memang memilih, kurator juga memilih, tetapi ada secara sistem ada hal yang lain yang membuat dia tidak absolut sometimes, ya. Sometimes, tidak selalu. Oke, hari ini saya ngomong materi pengganti, yaitu foto yang berisi. Saya masukkan di sini berisi bukan foto-foto saya yang angker itu, ya, bukan, ya. saya arahkan itu sekalian supaya orang penasaran. Tetapi sebenarnya di sini foto saya berisi adalah foto yang tidak sekedar foto, memberi makna pada hidup saya, memberi suatu hubungan baru dengan suatu manusia atau suatu keluarga lain, ya. Jadi saya kadang-kadang bingung, kok saya motret, ya? Untung saya motret. Jadi misalnya menunjukkan bahwa sebuah foto-foto yang punya kedalaman. Bagi saya tidak sekedar bahwa foto itu pernah saya jebret, ya. Ternyata pada beberapa tahun kemudian mempunyai sebuah kaitan kepada saya. Saya mulai dengan foto yang pertama. Ini foto yang saya cukup merinding, ya, kalau saya ingat, ya. Jadi berawal dengan, aduh, ini pilihan balik layarnya nggak ada. Oh, ada, ya. Jadi berawal pada tahun 86, bulan Juli. Waktu itu saya sudah 0 kredit, di kuliah di ITB, tetapi saya malas membuat tugas akhir. Saya malas sekali untuk masuk ke, saya sudah 6 tahun kuliah, ya, kalau zaman sekarang harus sudah lulus, ya. Saya tahun ke-6 baru, sorry, masih kurang 2 kredit lagi. Elastisitas fasilitas saya belum lulus, ya, elastisitas fasilitas, tapi saya malas untuk memasuki semester di mana saya harus mengulangi elastisitas fasilitas, dan harus memasukkan proposal dan tesis, ya. Saya malas sekali tahun 86 itu, sehingga saya memutuskan saya kabur. Saya naik motor dari Bandung ke Jakarta, ketemu ayah saya yang barusan dapat proyek di Jambi, saya dikasih uang cukup banyak. Saya senang. Saya pulang ke Semarang, dari Jakarta ke Semarang. Di Semarang ketemu teman saya SMA, Edwin. Win, kamu mau kemana? Aku mau ke Bali, ikut yuk. Saya penasaran, wah, saya belum pernah ke Bali nih. Nah, akhirnya saya bujuk Edwin, gimana kalau naik motor aja, naik motor kuning aja. Motornya itu Binder Mercy alias Kawasaki Z200, ya, 200 cc. Edwin setuju, tiket yang travel dia untuk ke Bali balikin 60% kalau salah, ya. Terus dia uangnya kami pakai untuk bensin, kami ke Bali. Sampai Bali, kami terus nyebrang sampai Lombok. Lombok, motong lagi, ujung Lombok, kelihatan Sumbawa. Nyebranglah kami ke Sumbawa. Sumbawa nguplak. Akhirnya sampai ujung Sumbawa, kami tertarik untuk ke Pulau Komodo. Itu tahun 86, ya. Jadi waktu itu belum kamera digital. Kamera saya masih Ricoh 500 GX. Ricoh 500 GX sering saya pamerkan, ya. Masih ada kameranya sampai sekarang. Saya modalnya tiap habis saya baru beli roll lagi. Terakhir beli roll itu di Bali. Karena saya nggak yakin di Sumbawa dan seterusnya masih mudah mendapatkan roll film atau memprosesnya. Ini saya punya pengalaman lagi bahwa saya sampai Semarang memproses foto-foto dari Jogja. Dari Jakarta saya lewat Jogja, baru ke Semarang. Foto Jogja saya proses Semarang. Lalu dibeli film lagi, perjalanan naik ke Tawangmangu, Candi Ceto segala, Trawulan sampai Surabaya, proses lagi. Begitu terus tiap kota kami proses film, nggak banyak, ya. Jadi total itu cuma 12 roll, alias 12 kali 36 frame, sekitar 400 frame. Anda bayangin, ya, perjalanan 26 hari Jakarta Larantuka pulang pergi hanya menghabiskan 400 frame. Ya, untuk zaman itu udah boros sekali. Tapi Anda bayangkan dengan sekarang, ya, zaman digital. Tapi ini adalah bahwa waktu itu saya sebagai mahasiswa yang duit terbatas, hanya punya uang pas-pasan, nekat ingin menjelajahi Indonesia. Naik motor yang saya miliki, yang motor saya pakai kuliah tiap hari. Akhirnya kami waktu itu sampai menjelang Larantuka, ya, nggak sampai Larantuka aja bener. Tapi dari Momiri ke Larantuka, tapi saya anggap aja sampai Larantuka, Jakarta Larantuka PP. Lama di ND dan saya lama di ND dan lama di Ruteng. Oke. Ini foto saya meninggalkan kota ND. Ini kota ND sama datang itu saya dan motor saya. Kalau saya zoom sebentar, ya, supaya lebih jelas, ya. Ini saya waktu itu tahun 86, ya, masih kali itu mukanya, ya. Wajah saya seperti itu.
Ini selamat datang Kota Inde selamat datang. Ini wajah saya, motor saya, Binder Mercy. Ini saya masih umur 25 tahun ya, mantap, masih tebal. FYI, rute ini akan saya ulangi sendirian. Kapan? Tahun depan insya Allah. Tahun depan pakai motor. Ingat, umur nggak bohong. Udah. Tapi enggak sekali jalan. Jadi saya etapa pertama saya pakai motor trail Honda CRF 150 Jakarta Klaten. Saya akan naruh motor itu di seorang sahabat yang mengidein saya beli motor itu. Ya. Mbak Tiwu Suwantini ya, saya titipkan di rumah Mbak Tiwu di Klaten. Saya pulang Jakarta. Nanti saya sambung lagi Jakarta Denpasar, Yogyakarta Denpasar. Saya pulang lagi. Dan mungkin plan saya adalah kalau motor itu saya sampai Inde atau Larantuka, mungkin saya jual aja di sana. Ya, motor trail itu mungkin bergerak. Jadi saya akan mengulangi perjalanan itu sampai sendirian. Ini saya berdua dengan Edwin. Saya ulangi sendirian sampai Momere, motornya mungkin saya jual Honda CRF 125. Kalau mau naik bebek, Bang, saya beli dia Labuan Bajo. Sampai Labuan Bajo, gue yang beli, Bang. Gue mau bawa motor, tapi bawa tuh butuh trail penting, oi. Trailnya keren loh, trailku tuh keren banget loh. Saya bawa sampai Momere atau Larantuka, saya jual di sana ya mungkin. Oke lah, itu plannya. Jadi saya naik motor itu, lalu sampai di jadi perjalanan tahun 86 itu saya naik motor Jakarta Larantuka PP. Nah, di suatu tempat di Ruteng itu di Flores ya. Saya lagi makan Supermie waktu itu sama sahabat saya Edwin. Ya kantong mahasiswa lah makannya Supermie. Didekati seorang polisi. Ditanya, "Adik mau kemana?" "Nggak tahu, Pak." "Ah, masa pergi nggak tahu kemana? Saya ikutin jalan aja. Nanti bosan saya pulang, Pak." Gitu. "Oh gitu. Tujuannya akhirnya sampai di mana?" Saya hitung-hitung mungkin Flores ini pulau terakhir, Pak. Saya bilang. Sampai Larantuka saya pulang. Terus di Ruteng mau nginep di mana, Dek? "Belum tahu, Pak." Lalu itu adik nginep di rumah saya. Pak Rihi itu orang Sabu ya. Rihi itu nama famili Sabu ternyata. Lalu saya nginep di rumah Pak Rihi. Pak Rihi itu saya yang berdiri paling tinggi itu saya. Masih agak muda ya. Itu Pak Rihi dan keluarga ini mertuanya kalau nggak salah ya. Ini anjing-anjingnya. Nah, Anda perhatikan anak-anaknya lagi nih ya. Ceritanya panjang ya. Anak lagi sekarang itu nanti yang terhubung lagi. Ini tahun 86 ya. Berarti ini tahun 86. Oke, ini foto saya cuci, filmnya saya cuci, tetapi tidak pernah saya cetak. Malu mahasiswa tidak berduit ya. Dan film itu tersimpan rapi di dalam sebuah kardus yang saya rawat baik-baik di kamar ibu saya. Suatu hari ibu saya meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2017 dan kamarnya dibersihkan dan saya menemukan sorry. Ini ibu saya pindahin ke Jakarta, kamarnya di Bandung saya bersihkan, saya nemuin satu kardus klise yang saya titipkan waktu saya dulu kerja di Papua ya. Kardus itu klisenya banyak, saya pindahin satu persatu. Dan suatu malam, terpindahlah foto ini. Tiba-tiba memori saya ini tahun 2017 ya. Jadi 33 tahun kemudian, barulah foto ini muncul. Bang, ya, muncul ke permukaan. Saya tiba-tiba teringat ini Pak Rihi, saya ingat betul. Saya nggak ingat nama depannya siapa, tapi saya ingat Rihi. Soalnya saya ingat waktu itu saya ingat lagunya Lionel Richie, lagunya Nola Tilar, "Mari goyang reggae" gitu kan. Waktu itu teman saya Edwin kalau guyonan "Mari goyang Rihi" gitu. Pak Rihi suaranya suka bergurau, suka nyanyi gitu ya. Saya ingat namanya Pak Rihi. Jadi foto ini muncul 33 tahun setelah dibuat. Oke. 3 tahun setelah dibuat, saya pindah, saya posting lah di Twitter. Nah, ini foto ini tahun 86. Pada tahun 92, alias 6 tahun kemudian, saya itu ditugaskan Kompas ke Flores, waktu itu gempa Flores. Saya sempatkan diri ke Ruteng mencari Pak Rihi, dan ternyata Pak Rihi sudah nggak ada di Ruteng. Jadi saya kehilangan kontak, nggak ada yang tahu Pak Rihi sekarang di mana ya. Nah, 6 tahun setelah foto dibuat, saya wartawan Kompas, gempa Flores, saya tugas di Flores. Saya sempatkan ke Ruteng, saya cari Pak Rihi dan tidak ketemu Pak Rihi. 2010, gambar Flores, saya juga bermalam di Ruteng, saya nyari Pak Rihi lagi, kantor polisi pun nggak ada yang tahu Pak Rihi. Oke. Nah ini, saya posting di Twitter
pada tanggal berapa nih? Tanggalnya nggak tersimpan ya. Keluarga polisi yang menampungku di Ruteng tahun 86. Ini sorry saya zoom bentar ya. Saya zoom. Jadi ini saya posting di Twitter. Keluarga polisi yang menampungku di Ruteng tahun 86. Ada yang kenal keluarga ini? Ini saya posting Februari 2017 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ini saya lacak lagi ya. Tapi saya sempat print screen. Ini saya posting di Twitter. Apa yang terjadi? Saya posting ini jam 1 malam. Saya pindah sekitar jam 10. Jam 1 malam saya naikkan ke Twitter. Apa yang terjadi? Alam seperti menghubungkan kami. Pagi-pagi Marcel Gunas, namanya Marcel Gunas ya. Pak Arben Rambe, saya ingat ini keluarga besar Pak Lamber Rihi, seorang polisi yang bertugas di Iteng, Kecamatan Satarmese, Manggarai. Ya, itu ada kontak dan apa yang terjadi? Saya barusan menghubungi ini. Ini yang saya cukup merinding ya. Saya barusan menghubungi kawan saya di Ruteng Flores, kabarnya Pak Lambert Rihi sudah meninggal Selasa 7 Februari 2017. Ini Selasa 7 Februari 2017. Saya posting itu hari Senin 6 Februari 2017 malam. Anda bayangin, waktu saya posting itu seakan-akan alam menghubungkan bahwa waktu itu Pak Rihi meninggal. Tiba-tiba foto itu ketemu dan tiba-tiba saya terpikir untuk mempostingnya. Dulu Pak Lambert memang bertugas di Ruteng Manggarai, namun dipindah tugaskan ke Polsek Iteng. Saya ingat keluarga Pak Rihi seorang polisi yang bertugas di Iteng, Satarmese, Manggarai. Satarmese, Dodi pasti tahu Satarmese, oke? Iya. Ya, jadi Dodi Kecamatan Satarmese pasti punya kesan sama Dodi ya. Dia main drone di Satarmese kemarin. Ya nggak, Dot? Yes. Ya. Jadi tiba-tiba saya kaget juga loh. Aku bikin materi ini Satarmese, kok terhubung lagi sama Satarmese gitu loh. Oke lah. Ini fotonya. Nyulur kok hilang. Oke. Nah, perhatikan ya, ini foto Pak Rihi dikirim, Pak Rihi tuanya, ini Pak Rihi itu masa tua, ini Bu Rihi, anaknya, Jansen Rihi, sekarang perwira di Mabes Polri. Ini pemakaman Pak Rihi, Februari 2017, itu pemakaman Pak Rihi. Nah ini perhatikan fotonya ini, saya yakin orang yang sama, itu Pak Rihi waktu bersama saya yang kiri ini Pak Rihi tuanya, lalu itu Bu Rihi, dan itu Bu Rihi 33 tahun kemudian. Saya masih menjumpai orang sama dan saya sempat kontak sama Jansen anaknya sekarang di Mabes Polri, sampai sekarang janji bertemu belum sempat terlaksana. Tapi ini adalah contoh bahwa sebuah foto bagi saya, foto tidak sekedar jadi gambar ya, foto itu menghubungkan saya dengan sebuah tali di semesta ya. Saya ketemu, Anda bayangkan tanggal 6 saya posting, tanggal 7 saya ada jawaban Pak Rihi meninggal dunia ya. Ini foto yang bagi saya mengesankan sekali. Nah, sebetulnya di luar kisah ini ada kisah yang menarik ya, bahwa saya berdua sama sahabat saya namanya Edwin Sampurno. Edwin itu nyaris ketemu jodohnya di Labuan Bajo. Jadi lucu. Kami sampai Labuan Bajo, ditegur oleh bapak namanya Pak Jahamat, seorang petinggi di Labuan Bajo. Lalu Pak Jahamat itu tanya, adik nginep di mana? Waktu di Labuan Bajo itu kami dijadikan penginapan oleh Pak Jahamat itu. Terus lalu Pak Jahamat bilang, anak saya itu perawat di Karolus. Nanti titip surat buat anak saya ya. Zaman dulu belum ada internet kan, surat gue juga nggak gampang. Jadi dia bayangkan surat yang dititipkan, suratnya cukup tebal ya, ada macam-macam juga. Itu pasti lebih cepat sampai daripada dikirimkan pakai pos dari Labuan Bajo pada tahun 86. Jadi dititipin surat dan sahabat saya itu sempat pacaran dengan Amsi Jahamat itu yang perawat di Karolus. Tapi akhirnya ya belum jodoh ya. Nggak jadi juga. Tapi kalau itu jodoh, epic juga tuh, ketemu jodoh di Labuan Bajo ya. Oke, ini kisah saya yang pertama ya, tahun 86. Itu sebuah foto saya itu menghubungkan saya dengan sesuatu. Ini mungkin agak ringan. Ini agak ringan ya. Ini fotonya tahun 2001 atau 2002 ya. Tapi nanti ada di saya simpen data-datanya kok. Suatu hari saya Hotli Simanjuntak dan Juli Simanjuntak sama Edu Sinaga, sorry, saya ulangi ya. Saya, Julika Simanjuntak, Hotli Simanjuntak sama Edward Sinaga. Kami berempat, waktu itu saya kepala biro Kompas di Sumatera Utara di Medan. Waktu itu saya keliling daerah Sumatera Utara bagian utara ya, Sidikalang dan sebagainya. Nah, sampailah kami di Sidikalang dan ban saya pecah, ban mobil saya pecah. Taf GT bannya pecah, kami lagi ganti ban.
di depan sebuah rumah. Di rumah itu ada seorang opung, seorang kakek ini duduk. Dia hanya bisa, dia ngomongnya bahasa Batak melulu, tapi sahabat saya Hoteli sama Juli sama Edward Sinaga itu bisa ngomong semua. Jadi mereka kayak ceng-cengan itu loh. Oh, banmu pecah tuh. Dia ketawa-ketawa, banmu pecah. Saya potret aja dia kan. Si opung ini ngomong bahasa Batak. Pasti udah tua sekali, perhatikan wajahnya ya. Dia udah tua sekali ya opung. Nanti saya belakangan saya tahu namanya Opung Leo Sinaga. Opung Leo Sianturi. Opung Leo Sianturi. Ini ceritanya panjang sekali nanti ya. Jadi saya potret dia ngomentarin kami yang ganti ban itu ya. Kamu ganti ban, dia ketawa-ketawa. Minum kopi sini lah. Kau masuk minum kopi itu ya. Makasih po gitu kan. Kalau ini opung ya, opung Leo tuh. Nah, ini opung Leo ya. Nah, salah satu hal positif yang biasa saya kerjakan adalah saya selalu zaman masih belum digital itu, negatif film saya selalu di-upload, saya kasih keterangan di potret di mana, tanggal berapa, jalan apa. Jadi di klise-klise itu semuanya saya kasih keterangan. Itu yang sangat sangat membantu pelacakan berikutnya ya. Jadi ini Opung Leo Sianturi ini Opung ya, Opung Leo. Nah, saya posting di Facebook. Nah, ini saya posting di Facebook ya. Coba saya setting. Pada suatu hari tanggal 28 November 2000. Nah, saya tanggalnya pun akurat ya. Sorry, tahun 2000 ya. Suatu hari pada tanggal 28 November 2000 di Jalan Simalungun nomor 30 Sidikalang, Sumatera Utara, saya berjumpa seorang pria yang mengaku bernama Opung Leo Sianturi. Saya rasa saat ini dia sudah tiada karena waktu itu pun dia sudah sangat renta. Sampai sempat ngobrol. Kenapa? Mbak Pau. Oh iya. Apa kabar buruk nih? Mbak Pau. Iya. Kami sempat ngobrol yang lucu-lucu waktu itu ya. Jadi ini saya posting di Facebook Opung Leo ini ya. Saya posting di Facebook tanggal 18 Januari, tanggal berapa nggak tahu ya, saya lupa itu ya, 18 Januari. Saya kasih keterangan pada saat itu tanggal 20 November 2000 Jalan Simalungun 30 Sidikalang gitu. Bla 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 bla. Ini saya posting di, sampai fotonya banyak ya, saya posting semua. Yang nge-like ada 49 orang yang nge-like ya. Nah ini yang komen pertama dari Jeffrey Aris almarhum, wartawan antara yang udah almarhum ya. Bang, foto abang inang-inangnya lagi cabut gigi pakai benang, mainkan lah. Selama nggak lihat foto itu. Jadi Jeffrey Aris almarhum ini pernah melihat foto saya yang tukang gigi di pasar di Mandailing Natal. Dia inang-inang ini, ibu-ibu ini adalah dukun gigi. Jadi orang sakit gigi diberobat sama dia tangan kosong. Dia nyabut gigi pun hanya pakai jempol sama telunjuk. Dia cabutin gigi orang. Itu saya potret, saya masukkan di Kompas. Jeffrey Aris ini sangat terkesan. Kapan-kapan fotonya saya tunjukkan ya, bahwa Jeffrey Aris ini terkesan. Foto abang inang-inang yang lagi cabut gigi pakai benang. Bukan pakai benang, pakai tangan kosong. Mainkanlah itu. Ini Jeffrey Aris, komentar pertama ya. Dan Jeffrey tidak lama kemudian meninggal. Oke ya. Udahlah, pokoknya foto ini saya naikkan di Facebook. Tentang Opung Leo Sianturi ini. Apa yang terjadi? Ada beberapa komentar yang menarik. Ini Hari Marsos Sianturi. Dear Om Arbain, ini cucunya. Kalau ini tahun 2000 berarti Opung mengambil gambar ini usianya sekitar 98 tahun, bayangin. Kakek saya meninggal di tahun 2008. Berarti kakek itu meninggal umurnya 106. Dan ini sangat luar biasa bagi kami, terima kasih. Lalu saya janjikan, aku kirim high-res foto-foto ini ke Marta. Semoga bisa memberi kenangan. Ada yang nyambung juga, Marta Sianturi itu cucunya juga. Hari Mardos Sianturi mengatakan terima kasih. GBU itu ya. Jadi foto itu akhirnya mereka bukan friend saya. Tapi nggak tahu gimana. Nyambung. Akhirnya saya berteman sama mereka. Sama Marta Sianturi saya juga berteman. Oh sorry, ini lain lagi ya. Oh ini lain lagi, ini beberapa opung lain, sorry. Ini kok lupa dibuang ya. Tapi intinya adalah bahwa foto itu akhirnya saya kirimkan ke mereka high res, terus mereka cetak. Nah anaknya opung ini umurnya sudah 80 tahun, ditunjukin foto opung ini menangis. Ya salah satu cucunya cerita bahwa ayah saya pamerin foto ini, cucunya tuh pada umurnya juga udah bayangin opung ini meninggal tahun 2008 umur 106. Ayahnya opung ini pasti kan udah 80, 70, di atas 70 kan. Cucunya ya pasti dia udah di atas 40, 50 ya. Jadi memang ini adalah akhirnya foto ini menghubungkan banyak hal. Saya punya teman-teman baru hanya gara-gara foto ini, dan foto yang saya hasilkan ternyata berguna sekali bagi mereka karena opung itu udah lama nggak pernah berfoto gitu.
Ini yang saya bilang bahwa foto ini berisi ya. Jadi saya hanya seperti iseng-iseng, ternyata menghubungkan saya dengan sebuah dimensi yang saya tadi tidak duga ya. Bagi saya ini luar biasa. Oke, ada pertanyaan nggak Oi? Atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu Bang. Orang masih terkesima dengan cerita Abang itu. Nah ini Ompu Bolas Manurung. Ini ceritanya tapi saya belum saya rangkai ya. Ini namanya Ompu Bolas Manurung. Saya motret di Harian Boho waktu mengokal holinya Sito Situmorang lah. Sito Situmorang juga lucu nih. Sito Situmorang penyair kita yang terkenal, yang besar. Penyair besar kita itu, saya secara tidak sengaja menghadiri mengokal holinya kakaknya, Sabar Situmorang ya. Jadi ketemu Ompu Bolas Manurung dan sebagainya. Jadi ini yang saya bilang bahwa saya akhirnya merasa bahwa memang fotografi itu dunia saya. Saya tidak cuma dapat uang dari situ, saya tidak hidup dari situ, tetapi fotografi itu memberi saya dimensi-dimensi yang menghubungkan saya dengan semesta, ya, terkait saya dengan dimensi-dimensi lain yang ternyata banyak sekali. Nanti saya tunjukkan satu persatu ya. Ini Ompu Bolas Manurung, ini juga ini sama Binsar Bakaran ini saya di Samosir ya, saya mau ngobong ini juga. Oke, saya pindah lagi. Sekarang dulu. Kok hilang tuh? Leo, Moto, ETC1. Tunggu dulu. Ini foto lucu-lucuan dulu ya. Ini foto lucu-lucuan ya, bahwa kalau Anda memang orangnya suka cari yang lucu-lucu, Anda akan mendapatkannya. Ini saya sama Hotli Simanjuntak. Ya, masih rangkaian yang pergi sama Opung Leo tadi ya. Nah, ini foto lucu sekali, lihat nih. Ya, babi Trisam ya. Tiba-tiba depan saya coba bayangin ini. Jadi ada bayi Trisam. Ini pasti komennya banyak nih abis ini. Aku lagi nungguin komennya. Saya pasang dulu ya fotonya. Ini foto yang saya mengesankan sekali. Bayangin tiba-tiba muncul depan saya. Dulu saya lihat ada babi kawin ya. Saya sama Hotli, turun li. Saya sama Hotli langsung turun motret. Baru motret ini babi gini, tiba-tiba ada babi ketiga datang. Kayak kelihatan kayak karena di foto babi ketiga datang. Jadi ini lucu sekali menurut saya foto ini. Foto ini lucu sekali. Ini saya motret di desa namanya Desa Dokan. Saya waktu itu 2 tahun lalu saya sampai di depan Desa Dokan, tapi saya nggak sempat mampir ya. Itu ada yang halo KPI. Iya, ini ada babi keempat nih. Saya tungguin babi keempat nimbrung nih. Kalau ada babi keempat nimbrung, lucu banget ini. Jadi Anda bayangin ini. Jadi ini foto bukan kayak saya punya sekuennya tuh. Saya kasih semua. Ayo screenshot sebelum hilang. Ini bagi saya foto ini lucu sekali. Ini bagi saya masih satu foto humor saya masterpiece ya. Saya pernah upload di FN naik kereta api tutut, like-nya cukup banyak juga, di Instagram saya juga ada, pokoknya foto ini lucu. Langsung banyak yang komen. Apa Ipah? Ipah gonggong. Lihat juga Ipah. Ya, kuisnya untuk malam ini adalah babi yang paling belakang laki atau perempuan? Ayo. Pertanyaannya adalah itu. Oke ya, sekarang saya pindah nih. Ini foto berisi juga loh, berisi humor kan, berisi humor. Tunggu dulu, ini belum dulu ini saya geser dulu ya. Nah, oke. Nah, suatu hari ini artikelnya dibuat di Kompas 27 Agustus tahun 2001 ya. Jadi ini waktu itu saya ada penugasan. Adalah judulnya adalah sebuah karyanya disimpan di Vatikan ya. Jadi ini tentang seorang penenun ya. Jadi waktu itu saya dapat tugas nulis tentang ulos Batak ya, yang sekarang makin banyak ditinggalkan karena orang bukan ditinggalkan. Tenun tangan makin ditinggalkan karena tenun mesin makin luar biasa, makin menguasai ya. Jadi kalau Anda beli ulos sekarang, kalau nggak terlalu biasanya itu adalah tenun mesin. Anda kalau ke beli ulos di pasar Sambu di Medan itu udah banyak sekali yang tenun mesin. Anda jangan salah ya, mesin kelihatan bedanya terlalu rapi. Jangan Anda salah. Pada waktu tahun 2001 saya datang ke sana, sebuah tempat di Siborong-borong, sebuah tenun mesin. Dia menunjukkan bahwa penenunnya bilang, Bang, ini mesin buatan Cina ini hebat. Yang bilang dari RRC ya, Bang, itu bahkan ya 7 detik. Wah, Stanley cerita sedih tuh tenun sangi udah punah ya. Halo? Iya, nge-lag tadi 7 detik, Bang. Waduh.
Gimana dong? Ya gini. Iya. Ya itu Peksi Minas yang menang siapa? Oh, belum dicuri, woi. Moka 06. Peksi Minas yang menang siapa? Belum dicuri. Malam tahu nggak? Panitia ngirimnya tuh fotonya masih di dalam folder-folder dan kita harus ngecek metadatanya satu-satu. Jadi Moka 06 sabar ya, sabar. Saya sama Oscar lagi mengerjakannya. Oke, jadi tadi ceritanya masih di pasar tadi Bang, mengeleknya. Masih di pasar ya. Jadi kalau Anda ke pasar Sambu di Medan itu tenun-tenun sekarang banyak kan udah buatan mesin. Anda jangan waktu itu tahun 2001 pun ada yang ngomong gini, tenun mesin kelihatan terlalu rapi. Ternyata tidak. Saya ke Besi Borong-Borong, sebuah tenun mesin, perajinnya bilang gini, Bang, mesin ini buatan Cina canggih kali Bang. Dia bisa meniru kesalahan manusia. Jadi kadang-kadang anyamannya tidak rapi gitu kan. Kadang-kadang ada benang yang nyangkut itu bisa ditiru oleh mesin ini. Gila nggak? Jadi mengkhawatirkan bahwa tenun buatan tangan akan makin punah. Maka saya diminta bos saya di Jakarta untuk cobalah buat ulos masa kini gimana. Apakah masih sesakar dulu? Masih sih jawabannya. Akhirnya saya sampailah di desa namanya Lumban Suwi-Suwi. Desa Lumban Suwi-Suwi. Kenapa saya sampai Lumban Suwi-Suwi? Saya tanya keliling, siapa di sini penenun yang paling hebat? Wah, hebat tuh ngukurnya gimana, Pak? Halo? Iya, masih dengar. Oke. Enggak lagi ya? Masih dengar kok. Jadi saya keliling Samosir, saya tanya-tanya, siapa sih penenun paling hebat di Samosir? Umumnya penenun-penenun itu kan nggak mau nunjuk orang lain kan, karena ya semua merasa semuanya sama hebatnya lah. Bapak tanya paling hebat, tolak ukurnya apa Bapak? Gitu kan. Saya juga bingung tolak ukurnya paling hebat apa. Akhirnya sampai saya ketemu pastor di Keuskupan Pangururan, Pastor Padiangan, ya saya ingat namanya Pastor Padiangan, yang punya museum di bagian bawah gereja Pangururan. Pastor, menurut Pastor siapa penenun yang paling hebat? Hebat susah ngukurnya, tetapi ya, dia kasih info. Waktu Paus datang ke Medan tahun 86, yang membuat ulas untuk jubah misalnya di lapangan Sadu Teladan itu adalah, itu namanya Nyai Marudut Boru Situmorang di kampung Lumban Suwi-Suwi. Itu saya dapat info dari Pastor Padiangan ya, bahwa penenun yang waktu Paus datang ke 86 ke Medan itu jubah misalnya itu ulos itu dibuat oleh Nyai Marudut. Saya datangilah dia. Akhirnya ketemulah dia, Nyai Marudut ini. Anda bisa baca artikelnya, saya posting juga di Instagram saya 27 Agustus 2001. Nyai Marudut Boru Situmorang ini sebuah karyanya disimpan di Vatikan ya, sama Paus juga Vatikan ya, waktu itu Paulus ke-6 atau saya lupa ya, pokoknya 89 Paus 89 ya datang ke Indonesia itu, misalnya di Maumere sama di Medan. Jadi Nyai Marudut ini Katolik ya, dia dipercaya membuat jubah untuk misalnya untuk Paus tahun 89 itu. Saya wawancara dia. Nah, terus saya wawancara dia, artikelnya dimuat gede, satu halaman, halaman 12, Kompas, Senin 27 Agustus 2001. Oke. Nah, terus saya berfoto sama dia. Dan lalu saya memesan sebuah ulos. Jadi saya memesan ulos khusus. Ini ulos namanya Ragidup. Ulos Ragi Hidup ya. Saya tanya sama Inang itu. Gini, sorry. Kenapa saya penang Ragi Hidup? Saya itu kehilangan identitas. Saya orang bilang saya orang Batak. Batak apa saya nggak ngerti ya. Saya dari kecil hidup di lingkungan Jawa. Rambe itu saya nggak pernah dengar marga Rambe. Akhirnya saya sampai Medan, saya belajar ke Pak Lubis. Pak Lubis itu siapa ya? Pokoknya Selwa Umar yang ngantarin saya. Ketemu Pak Lubis itu ahli etnologi ya. Kata bapak itu Rambe, dipanggil saya Rambe. Pasti kau mengaku Mandailing. Ya, paman saya memang mengaku kami Mandailing ya. Tetapi sebenarnya kau itu Toba. Rambe itu Toba. Waktu perang Padri, Rambe terbawa oleh perang Padri, dibawa mau ke Sumatera Barat, memberontak di Sumatera Utara bagian selatan. Di daerah Mandailing itu, lalu hidup bersama orang Mandailing, ngakunya Mandailing. Jadi kakek saya memang desanya di daerah Mandailing ya, Mandailing Natal di Cipirok sana. Kakek saya itu jaksa Sulaiman Rambe, tinggal di sana, dan kami selalu merasa kami Mandailing. Tetapi kata Pak Lubis itu, dosen USU ya, profesor di USU,
kau itu toba. Kalau nggak percaya kau cari anak akarmu bahwa kau itu toba. Mandailing yang asli hanya Lubis sama Nasution. Itu kata Pak Lubis ya. Jadi Mandailing itu hanya dua, Lubis sama Nasution. Kau Rambe itu ngaku-ngaku aja Mandailing. Bolehlah sekarang dia nggak Mandailing, tapi kau itu toba. Saya lacak, saya ketemu kampung saya, yaitu di Tugu Rambe itu, Sibolga, saya naik ke atas. Kok tiba-tiba otak saya buntu. Ada di Instagram saya. Saya foto itu ya. Saya tiba-tiba otak saya buntu ya, kampung. Bukan si Piongot. Bukan. Jadi saya pernah nyari kampung saya itu ketemu si Piongot teman-teman. Udah ceritanya panjang lah. Tapi ini adalah saya toba dan saya akan memesan ulas toba. Sama Inang ini saya tanya, Inang, ulas toba yang paling bagus tipe apa? Macam-macam diterangkan seperti tulisan saya. Kata Inang itu, kau laki-laki, kau kepala keluarga, kau harus punya ragi hidup. Akhirnya saya pesan ragi hidup. Ini ulas ini tidak mungkin dibuat mesin karena bagian yang hitam sama bagian yang putih itu adalah dua yang disambungkan ya. Jadi ini adalah ulas yang kata dia, dan itu bagian bawahnya yang putih itu sulam ya. Jadi mesin nggak bisa melakukannya ya. Jadi belum bisa ya. Jadi ragi hidup itu betul-betul tidak mungkin belum mungkin dibuat mesin, dan itu adalah keutamaan Batak Toba. Tapi Inang itu ngasih pesan, ulas ini hanya boleh kau pakai kalau kau tuan rumah. Kalau kau tamu, kau pakai ulas ini, kau jadi bahan tertawaan. Kata Inang itu. Jadi ini hanya ulas untuk tuan rumah dan ulas kematian. Kalau saya mati mungkin ditutupkan di jenazah saya. FYI, saya sama Hotli. Ini agak serem ya. Suatu hari saya sama Binsar Bakara nginep di sebuah tempat di pedalaman Samosir. Tiba-tiba ada orang datangin kami, Bapak mau beli ragi hidup. Itu orangnya meninggal, ragi hidupnya sayang kalau dikubur. Bapak beli aja ragi hidup itu. Jadi ragi hidup orang mati itu diambil dari penutupan mayat, saya beli. Waktu itu saya juga gila betul. Ceritanya panjang, nanti lain kali saya ceritain ya. Jadi saya beli ragi hidup, bungkus mayat masih belum dicuci, saya beli sama Binsar, dijual oleh anaknya yang mungkin ya. Udah itu pokoknya ragi hidup itu saya beli. Saya pakai ragi hidup ini pernah. Kenapa? Semacam kain. Apa itu? Yang Abang beli itu semacam kain. Ya ini ragi hidup cuma punya orang yang meninggal. Jadi ragi hidup ini hanya boleh dipakai kalau dia tuan rumah. Kalau dia mati itu jadi ya hak milik dia gitu loh. Sampai terus dia mati pun abang beli? Aku beli. Dasar. Nanti kabar apa saya ceritain ya. Saya sama Binsar masih ingat itu kali. Binsar Bakara, fotografernya EP. Nah terus oke lah. Jadi ulas ragi hidup ini saya pakai waktu saya pameran tunggal di Kuwait. Pertama saya pameran tunggal waktu buku saya Mist of Time di launching ya. Saya pakai ulas ini di London. Saya pakai ulas ini di Hotel Dharma Wangsa. Waktu saya pameran tunggal di Kuwait, saya pakai ulas ini. Yang terjadi waktu saya mantu, saya tidak pakai karena kesepakatan tidak pakai adat Batak ya, pakai adat internasional karena berbagai adat ya. Besan saya orang Jawa, mertua saya orang Sunda gitu kan. Jadi udahlah kita pakai busana yang nasional aja. Ya. Jadi ini waktu saya mantu malah nggak saya pakai. Tapi saya mungkin mantu kedua atau acara-acara lain akan saya pakai lagi. Ini ulas ini masih tersimpan dengan baik. Oke, jadi saya punya ulas dibuat oleh penelon yang saya rasa paling hebat ya. Jadi awalnya adalah berawal dari ini artikel ini saya pesen ulas. Apa yang terjadi? Ini tahun 2001 ya, tahun 2001. Suatu hari 2017 saya ditegur, Rambe. Anda lihat ini. Ini saya dan Inang itu 16 tahun kemudian. Mengharukan nggak? Kami ketemu di Bakara. 16 tahun kemudian kami sama-sama jadi buncit ya. Jadi lihat ini. Ini saya sama Inang itu 16 tahun kemudian di Bakara ya. Dan Inang ini memang terkenal. Pak Jokowi datang ke rumahnya, ada fotonya. Saya simpan tapi tadi saya nggak ketemu. Jadi Pak Jokowi mengunjungi Tanah Batak ke Desa Lumban Susui. Ada foto Pak Jokowi sama Inang ini. Ya, jadi ini adalah Anda bayangkan ya pertemanan yang mengharukan ya. 16 tahun kemudian kami bertemu di satu tempat yang jauh dari kampung masing-masing ya. Ini ya saya ini persahabatan dengan Opung Valen ya. Sekarang dia sudah punya cucu. Jadi dia namanya Nai Marudut. Nai Marudut itu artinya ibunya Marudut. Ya, jadi suami dia namanya Marga Nai Bahu, dia Situmorang. Anaknya namanya Nai Bahu, Marudut Nai Bahu.
cucu dia namanya Valen Naibaho. Jadi sekarang dia Opung Valen. Cucunya namanya Valen. Jadi namanya Opung Valen. Maestro ulas di Lemon Sushi sama Maestro ulas lagi dipakai, karyanya yang bisa dipakai sampai autor rumah. Nah, udah bayangkan ini. Makanya sebuah foto ternyata tidak cuma jebret ya. Ternyata punya kaitan panjang. 16 tahun kemudian. Dan sampai sekarang saya masih berteman ya. Saya masih berteman sama Naim Marudut itu. Saya nanti kalau COVID ini selesai, saya mau keliling Sumatera Utara, main drone, jalan-jalan. Saya pasti mengunjungi Naim Marudut lagi ke kampungnya. Saya mau bagian cetakan foto ini, saya cetakan ya, saya bawakan ke dia. Ya. Itu perbedaan foto itu kalau Inangnya rambutnya putih, kalau Bang Bain perutnya maju ke depan, ya. Loh, Inang rambutnya juga maju, perutnya juga maju, lihat tuh. Tapi kan yang sampingnya yang ketara. Iya, saya maju banget. Tapi kata orang-orang saya lebih funky 16 tahun kemudian ya, lebih funky loh, gayanya pakai bandana segala lagi kan. Iya deh. Ini masih anak culun ya, ini lebih funky. Oke. Jadi gitulah, itu dua cerita. Udah nih dua cerita ya. Saya sekarang pindah ke folder lain. Tuh ada yang nanya tuh, ulos ragi hidup yang dibeli punya orang sudah meninggal tuh gimana endingnya, Om? Ada mistis-mistisnya lah. Agak nggak enak juga sih. Jadi saya nurutin, Pak ini daripada Bapak beli aja. Saya beli juga nggak murah ya, 1,5 juta atau 2 juta masalahnya. Murah sebetulnya. Ragi hidup itu kalau Anda pesan sekarang, ragi hidup itu bisa sampai 10 juta loh, karena buatan tangan dan memang bahannya optimum ya. 10 juta pun masih murah sebenarnya. Waktu itu saya lupa beli berapa ya, tapi Inang itu kasih saya harga khusus sekali ya. Biar tenagaku nggak usah kau bayar harga materialnya aja. Harga materialnya pun waktu itu cukup tinggi. Tapi semua orang bilang murahnya luar biasa. Ini ragi hidup cuma segitu. Wah, ya murah sekali. Tapi nilainya adalah bahwa bekas bungkus orang mati lagi. Oh, bukan, ya punya saya. Yang bungkus orang mati itu saya buat koleksi aja dulunya. Ini yang ditanya yang bekas bungkus orang mati. Iya. Endingnya pokoknya gini, saya laundrykan, luntur parah, ya. Kalau nggak salah itu saya kasihkan Hotli atau saya kasihkan Binsar, saya lupa. Tapi selama disimpan itu juga ada cerita-cerita ya. Kalau mau dibungkukan mistis ya bisa lah. Tapi udah nggak di saya. Setelah itu saya membeli banyak ulas bekas ya di Pasar Sambu Medan. Dan juga waktu itu pegawai Kompas di Medan, Parmen kan kawin sama Batak, dia orang Jawa kawin sama Batak, diulosin banyak sampai, jadi dia nunduk diulosin sampai ulusnya tinggi banget ya. Beberapa dikasih ke saya, beberapa mesti saya simpan juga. Intinya adalah ulas itu ceritanya panjang, cuma sekarang kata Inang itu juga ya, orang Batak sekarang lebih nggak tahu filosofinya ya. Ragi hidup buat bagi tamu pakai ragi hidup juga banyak ya, jadi ragi hidup tuh dia harus keluar rumah sebetulnya. Tapi sekarang udah banyak pergeseran ya. Yang paling umum tuh namanya Sandum Angkola. Ya, ulos Sandum Angkola itu yang paling general ya. Buat tuan rumah boleh, buat tamu boleh, buat general use lebih cair lah gitu. Kalau orang hidup itu sakral. Tuh Om Juragan Erwan nanya, sama Mursida Rambe yang ketua BMT Beringharjo ada hubungan saudara nggak, Bang? Nah itulah, saya itu kehilangan kontak dengan Rambe-Rambe yang lain ya. Jadi ayah saya nggak pernah ngasih gambar Tarombo, tapi kakak-kakak mulai melacak yang Rambe-Rambe yang kita masih ada hubungan saudara. Jadi di keluarga saya itu Rambe Siregar, Nasution sama satu marga lagi di kampung itu ya. Jadi kami satu klan itu 4. Tapi kalau secara Tarombo itu peta Batak, Manalu, Rambe, Purba, sama Simamora. Jadi Simamora, Rambe, Manalu, Purba itu adalah satu klan ya. Saya nggak boleh kawin sama Purba, saya nggak boleh kawin sama Manalu, saya nggak boleh kawin sama Simamora. Itu karena itu satu marga sebetulnya. Maka saya punya nama samaran Ben Purba, Sinyo Manalu sama Ben Purba, Sinyo Manalu sama Purba Manalu, Simamora, sama Ben Simamora. Albert Simamora, Ben Purba sama Sinyo Manalu.
Jadi kalau Anda pernah lihat 3 nama itu tuh saya. Ada aja. Oke. Ini Ada pertanyaan? nggak ada nih. Orang terkesima aja denger cerita. Paling si Frida tuh. Tipa udah numbuh bulunya belum? Sudah. Jadi dekil banget, tumbuhnya nggak rata sih, jadi ada yang jocong-jocong gitu. Sian amat tuh Tipa. Si Tipa tuh dekil lagi. Oh, Kota Rambe itu Pakat, PAKKAT, Pakat ya. Jadi dari Sibolga naik ke atas. Saya tahun 2001 ke Pakat itu ada Tugu Rambe. Saya berfoto di Tugu Rambe ya. Nah, tapi Rambe yang di Sumatera Utara bagian selatan juga bikin Tugu Rambe, yaitu Pak Rambe Kamaruzaman DPR waktu itu. Saya diundang tahun 2004 atau 2005 ya, bikin Tugu Rambe di. Jadi Rambe itu memang udah. Rambe itu yang di Pakat itu mostly Kristen ya. Terus Rambe yang ke bawah ke Mandailing itu ya Muslim. Jadi marga yang 50-50 itu Siregar gitu. Dan Nasution itu orang setahunya Muslim semua. Saya di si Pirok itu Nasution Kristen, saya lihat makamnya. Nasution makamnya salib ya. Jadi di si Pirok itu Kristen sama Muslim itu blendingnya luar biasa. Depan gereja itu adalah masjid. Kalau Natal yang orang remaja masjid bantu di gereja, pas Natal yang pas Lebaran yang remaja gereja ke masjid. Di si Pirok itu saya lihat kerukunan yang luar biasa. Batak itu kan ada Mandailing, ada Simalungun, Toba, Karo, Pakpak, ada satu lagi yang di selatan, sorry. Itu tiba-tiba tak saya buntu, nanti saya ingat ya. Itu nanya foto di flyer yang Angkola, Batak Angkola. Di Sipiro itu banyak Angkola. Emang foto di flyernya emang kelihatan sekarang? Aku nggak bisa ngeliat foto flyer ya. Nggak kelihatan. Itu foto gundukan itu adalah foto Lapindo Purba ya di dekat Semarang ya. Dekat Semarang itu ada Bleduk Kuwu ya, Bleduk Kuwu. Kuwu itu kira-kira 40 kilo dari Semarang ya. Itu Lapindo Purba. Bau lumpurnya sama dengan Lapindo ya. Bau lumpurnya Lapindo, dia meleduk-leduk terus. Itu udah ribuan tahun yang lalu ya. Tapi itu keren tuh, kayak bola dunia kalau orang nggak lihat tuh. Iya, itu nungguin. Dia Angkola betul. Angkola satu lagi. Pematang Siantar itu Simalungun. Pematang Siantar itu batangnya Simalungun ya. Jadi saya dulu Belanda itu mengatakan dari itu namanya Batakland. Jika Nias pun dibilang oleh orang Belanda Batak Nias. Padahal Nias itu bukan Batak ya. Nah, Belanda itu bilang Batak Karo, Batak Toba lah. Orang Karo bilang kami bukan Batak. Orang Mandailing kami bukan Batak, kami Mandailing. Jadi yang namanya Batak itu ya Toba. Jadi ada definisi sama dengan gini. Kalau orang di Sumatera kan, kok Jawanya apa? Jawa Sunda atau Jawa Madura gitu kan, seperti itu kan. Jadi orang dari daerah lain sering menyebut itu dengan salah. Di Sumatera sendiri kalau bilang kami orang Karo, kami orang Pakpak, kami orang Toba ya. Yang namanya Batak itu orang Toba biasanya seperti itu. Itu ada yang nanya motor Binter Mercy-nya Bang, masih ada nggak tuh? Nah, Binter Mercy itu, nah saya cerita ya, 26 hari Jakarta Laratu KPP, pulangnya waktu dari Sumbawa nyebrang ke Lombok, itu kapal besar nggak boleh merapat, jadi harus dioper ke kapal kecil, jadi tidak boleh. Itu supaya kapal kecil dapat pemasukan ya. Nah, motor saya itu diturunkan nyebur laut. Masuk ke laut ya, mungkin mesinnya hancur ya, sampai Semarang mati total mesinnya. Jadi waktu pulang sampai Semarang mati total, saya overhaul, saya ganti mesin total. Lalu dari Semarang saya pulang Bandung dulu, kuliah lagi. Saya jemput motor saya kira-kira 2 bulan kemudian. Saya dari Semarang ke Bandung naik motor bersama Libertus Tambu Bolon, teman saya kuliah ya. Itu akhirnya pulang sampai di Bandung tetap rewel karena udah karatnya udah parah ya. Saya jual murah sekali waktu itu. Sudah tak bersisa jadinya. Nah ini batu bara ya ada, si tanggang ya ada. Jadi penggolongan marga kemana itu udah susah ya. Karena di Batak itu akhirnya Tarombo yang jadi paduan ya. Tarombo jadi paduan, si tanggang akhirnya paduannya adalah itu. Tapi kalau sub etnis itu susah menjelaskannya. Rambe ada yang bisa di Mandailing, bisa di sana. Sekarang Purba aja, Purba itu di Karo juga ada, ya.
Terus Panglima TNI dulu siapa? Faisal Tanjung. Tanjung itu di Minang ada, di Karo ada, di Toba juga ada Tanjung. Ya. Tanjung itu konon aslinya warga Sumatera Barat, waktu perang Padri masuk ke Sumatera Utara dan tidak kembali lagi jadi Tanjung. Ya. Ya. Konon aslinya dari Sumatera Barat, tapi Tanjung itu Sumatera Barat ada, Sumatera Utara ada. Faisal Tanjung itu selalu ngaku orang Supolga, orang Batak. Tanjung. Nanti kapan-kapan kita ngobrol soal perang Padri ya. Itu gimana FPI zaman dulu itu. Rame deh. Jadi perang Padri itu ya Imam Bonjol itu pahlawan atau bukan kan jadi perdebatan selalu juga kan. Sehingga bandara Sumatera Barat nggak jadi Imam Bonjolnya nggak? Oh iya. Nggak jadi. Ya kan nggak jadi Imam Bonjol bandara Minangkabau. Seperti Singamangaraja juga tuh selalu perdebatan pahlawan atau bukan itu kan. Sejarah kita itu sering ngomong gini, pokoknya kalau melawan Belanda itu pahlawan, itu kan. Kalau minta tolong Belanda itu pengkhianat. Nah, ada satu penelitian. Saya ikut di Mandailing tuh, Raja Kardobang. Saya ikut sama Pak Abdul Razak Lubis. Abdul Razak Lubis itu orang Malaysia, profesor di Malaysia. Lubis ya, dia turunan Lubis, datang ke Sumatera Utara, dikenalkan ke saya oleh Selva Kumar. Saya menemani penelitian dia ke keliling Mandailing ya. Banyak pada saya naikkan di Facebook ya. Berrol saya habis tahun 2000 saya masih pakai film ya. Itu penelitian tentang Mandailing. Sampai satu titik ada namanya Raja Kardobang. Raja Kardobang itu animisme waktu itu. Tetapi dia membuat sistem huruf Mandailing ya, huruf Mandailing, sistem pertanian, sastra dan bahasa Mandailing. Dia masih animis ya, belum beragama. Kristen bukan, Muslim bukan. Nah, waktu perang Padri, Raja Kardobang itu dipaksa masuk Islam kan. Raja Kardobang belum siap. Minta tolong Belanda. Nah, karena minta tolong Belanda, namanya sering di-skip. Nah, Pak Abdul Razak Lubis itu merasa punya kepentingan untuk mengangkat bahwa Kardobang itu pahlawan. Dia menciptakan huruf, sistem pemerintahan, makanya saya punya fotonya, saya datang Raja Kardobang di Mandailing ya. Ya seperti itu juga. Dia karena minta tolong Belanda, ya dianggap dicoret dari daftar tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Iya. Nah itu kadang-kadang seperti itu loh. Kalau melawan Belanda pahlawan, minta tolong Belanda pengkhianat seperti itu. Nah, panjang lah, itu bukan urusan saya, itu soal sejarah. Bang, tuh Stanley tadi nanya itu yang nama samaran. Kalau saya bikin cerpen, saya akan pakai nama-nama lucu-lucuan. Ya. Saya bikin cerpen. Kalau cerpen itu kan kadang-kadang tidak nama sebenarnya. Itu cerita di koran tentang tenun di Vatikan belum diteruskan. Apa itu? Tenun mau saya bacain aja ceritanya. Saya bacain aja. Kayaknya udah tadi kan. Itu kan mungkin dibacain cerpennya, dibacain itu. Saya bacain deh gini ya. Perkenalan Kompas dengannya sungguh tidak disengaja. Di awal tahun ini, untuk sebuah tulisan tentang wisata Sumatera Utara, Kompas mencari seorang penenun ulos untuk difoto pada lingkungan aslinya. Pencarian di dua kota, Baliki dan Tarutung, yang selama ini dikenal sebagai gudang kain ulos, agak sia-sia karena sebagian besar ulos di sana sudah dikerjakan dengan mesin. Kalaupun ada penenun tradisional, suasana sekitarnya sang penenun tidaklah fotografis alias terlalu kota. Beberapa orang menganjurkan Kompas untuk mencari di Pulau Samosir, dan akhirnya penelusuran di Pulau Samosir membawa Kompas ke dusun Lumban Suwi yang asri, hijau, dan hampir semua rumahnya masih berupa rumah tradisional Batak. Ini 2001 ya. Di dusun yang punya banyak penenun itu timbullah kebingungan baru. Banyak benar orang yang menenun dan bersedia dipotret. Jadi, yang mana yang akan difoto? Beberapa penenun menunjuk pada seorang wanita yang tinggal di sebuah sudut, kata mereka. Yang itu saja Pak, dia yang paling bagus tenunannya, namanya Naimah Rudut. Dan setelah foto Naimah Rudut terpapang di sebuah halaman Kompas, beberapa telepon datang ke kantor redaksi. Isi telepon hampir sama. Kok Kompas tahu kalau itu penenun ulos untuk Paus Yohanes Paulus yang datang ke Indonesia tahun 89 yang lalu? Karena sebenarnya Kompas memang tidak tahu bahwa Naimah Rudut pernah begitu terkenal. Ada penyesalan mengapa saat memotret dulu tidak disertai wawancara. Jadilah kunjungan kedua Kompas ke Lumban Suwi khusus menemui Naimah Rudut. Nah, jadi saya memotret dulu, jadi suatu foto lepas. Ternyata dia yang menenun buat Paus, ada kabar dari Uskup itu juga. Saya ulangi datang lagi. Lalu saya tanya, mengapa saat di foto dulu tidak bercerita bahwa Inang pernah membuat ulos untuk Sri Paus? Demikian pertanyaan yang pertama kali dilontarkan saat kembali bertemu dengannya pekan lalu. Kan tidak semua orang tahu. Orang dusun di sini pun tidak semua tahu kalau saya pernah bikin ulos untuk Paus, kata Naimah Rudut merendah. Nah, jadi
sedikit catatan ya. Saya pun waktu masuk ke Samosir kaget. Saya pikir semua orang Batak itu HKBP. Ya, saya pikir semua orang Batak HKBP. Tapi ternyata di Samosir dari Lumban Susui menusuk ujung itu hampir semuanya gereja Katolik saya lihat waktu itu ya. Jadi itu suatu catatan lain ya. Karena hati dan kesederhanaan memang mewarnai kehidupan janda dengan satu anak ini. Padahal ia sebenarnya salah satu empu pembuat ulos yang ini karena langka di tanah Batak. Rumahnya sederhana, bla 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 terus ya. Nyai Marudut mengaku tidak merasa istimewa sebagai penenun ulos. Saya skip terus. Tunggu. Waktu dia dapat tugas untuk paus, antara sangat senang dan gampang begitu. Sebelum mulai menenun, saya berdoa dulu. Tidak bisa sembarangan membuat ulos untuk paus ini, katanya sambil menungkukan kedua tangan, saya akan berdoa. Setelah merasa siap, ia mulai menenun. Tipe ulos yang dipilihnya untuk paus adalah tipe Sadum Angkola. Sebuah tipe ulos yang menurutnya paling sesuai diberikan kepada paus saat akan mengadakan misa agung di Medan, karena paling anggun dan pemakaiannya lebih umum dibandingkan dengan tipe ulos yang lain. Warna yang dipilihnya untuk ulos paus adalah dasar hitam dengan kombinasi merah hati. 2 bulan saya bekerja untuk ulos ini. Selama ini ulos terbaik yang saya buat paling lama hanya butuh waktu 1,5 bulan katanya. Kesulitan utama bagi Nyai Marudut saat membuat ulos bagi paus adalah ada 2. Yang pertama adalah keraguannya sendiri mengapa dia dipilih. Jadi ia takut mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh Keuskupan Agung Medan kepadanya. Dan kesulitan yang kedua adalah tulisan-tulisan yang tertera di ulos pesanan itu bukanlah tulisan yang lazim ada dalam sebuah ulos. Menurutnya, jadi agak sulit untuk mengatur penempatannya. Tulisan pada ulos pesanan itu dipakai bahasa Latin yang saya tidak tahu artinya. Yang saya ingat cuma sebaris yaitu ad putos annos, yang artinya kalau tidak salah, semoga panjang umur, kata Marudut bangga. Sebagai wanita desa, Nyai Marudut lahir dengan nama Sonta Boru Situmorang. Mengenal cara menenun ulos secara turun-temurun lewat ibunya. Semua jenis ulos pernah dibuatnya, yaitu Sadum Angkola,